berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita responi undangan Tuhan ini. Mari kita datang kepadanya dengan iman dan penuh pengharapan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu begitu sempurna dalam Yesus Kristus. Kami boleh membawa semua beban pergumulan hidup kami, dan Tuhan akan memberi kami kelegaan yang kami butuhkan. Bapa, kiranya Engkau menyatakan anugerah-Mu apapun yang sedang kami alami, kekuatan batin yang dari Engkau itu menopang kami, dan kami semua tetap bisa bersuka cita melewatinya dengan baik. Saat ini kami siap mendengar firman-Mu, mari berbicara kepada kami secara pribadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kata-kata, kita pasti sering mendengar orang berkata, kuasa perkataan. Kata-kata yang kita ucapkan bisa memberi pengaruh kepada orang yang mendengarnya. Pengaruh itu bisa saja bersifat positif atau negatif. Bisa saja menguatkan hati orang atau melemahkan hati orang. Bisa membunuh karakter orang, tetapi juga bisa membangun karakter orang yang mendengarnya. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai 28. Melalui perikop ini kita bisa belajar bagaimana Daud yang sebenarnya dalam ancaman luar biasa karena dikejar-kejar oleh Raja Saul dan akan dibunuh. Tetapi dia alami kesembuhan, hatinya kembali kuat karena ada sahabatnya yang mengucapkan kata-kata yang menyembuhkan hatinya. Mari kita membuka perikop ini. 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat 14 sampai 28. Saya baca ayat yang 14 dan 15. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa. Saudara-saudara, di situ dikatakan bahwa Daud takut. Bagaimana tidak takut? Sebab Raja Saul, orang yang punya kekuasaan terbesar di kerajaan saat itu, orang yang punya kemampuan untuk berperang luar biasa, orang yang punya pasukan yang besar dan terlatih mengejar-ngejar dia dan akan mencabut nyawanya. Daud mengalami ketakutan sekaligus sebenarnya luka hati yang dalam, karena bagi Daud Saul itu seperti ayahnya sendiri. Dia menyebut Saul itu ayahnya. Dia sangat menghormati, sangat menyayangi Raja Saul. Hatinya sangat terluka, hatinya sangat menderita, tetapi sekaligus dipenuhi dengan ketakutan, bayang-bayang kematian. Dalam kondisi yang seperti itulah sahabat yang paling dekat, yaitu Yonatan, anak Raja Saul, itu datang dan memberi dia kata-kata yang menguatkan hatinya, yang menyembuhkan hatinya, yang menyembuhkan luka hatinya, yang menyembuhkan
hati yang merana karena dikejar-kejar dan ditolak oleh orang yang begitu dia hormati dan dia sayangi. Kita baca ayat selanjutnya. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Ayat 17, dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Jika ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Saudara-saudara, Yonatan punya alasan untuk ikut menyingkirkan Daud sebenarnya. Karena setelah Daud berhasil mengalahkan Goliat, Daud ini kan lebih populer, lebih dipuja oleh rakyat. Rakyat begitu senang untuk menaikkan nyanyian yang memuji-muji Daud, mengeluh-elukan Daud. Yonatan sebagai putra mahkota, bisa saja dia merasa terancam dengan kehadiran Daud. Tetapi hubungannya yang murni, hubungannya yang tulus, mereka punya kualitas persahabatan yang sejati. Yonatan datang justru mengucapkan kata-kata yang menyembuhkan hati Daud. Dia berkata bahwa Tuhan punya rencana atas hidupmu. Pasti engkau yang akan jadi raja. Kalau engkau sudah diangkat Tuhan jadi raja, aku jadi wakilmu, tidak apa-apa. Ini sahabat sejati yang luar biasa. Tidak akan berebut kekuasaan, tidak akan berebut popularitas, tidak akan berebut pengaruh dengan orang-orang di sekitarnya. Dia tahu Tuhan sudah mengurapi dan mengangkat Daud untuk menggantikan ayahnya. Dia ucapkan kata-kata bukan sebagai putra mahkota yang cemburu terhadap Daud. Bukan sebagai putra mahkota yang tidak rela jabatannya, kekuasaannya akan diambil alih oleh Daud. Tetapi perkataan sahabat ini luar biasa. Menguatkan hati Daud, memberikan pengharapan, mengingatkan kembali akan janji Tuhan. Bahkan menegaskan dia rela kalau Daud yang jadi raja, dia hanya jadi wakil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan Yonatan ini sungguh-sungguh membebaskan sekaligus menyembuhkan Daud dari ketakutannya, dari kegentaran hatinya. Dia mulai kembali menangkap janji Tuhan, dia mulai kembali memiliki pengharapan dalam Tuhan. Walaupun situasinya sangat sulit, tetapi dia tahu bahwa apa yang direncanakan dan dikatakan Tuhan benar adanya. Bahkan kemudian Yonatan dan Daud mengikat perjanjian untuk menegaskan bahwa persahabatan mereka, hubungan mereka tetap bertahan apapun yang terjadi. Mereka melakukan perjanjian di hadapan Tuhan di ayat 18. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dan Daud tinggal di Koresa tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Saudara-saudara, persahabatan yang luar biasa bukan basa-basi, bukan hanya di permukaan, tetapi sebuah komitmen yang luar biasa. Dan diuji, persahabatan sejati itu diuji ketika salah satu sahabatnya alami masalah, alami ketakutan, alami kecemasan, hatinya terluka. Apakah dia bisa hadir untuk menyembuhkan hati sahabatnya ini dengan kata-katanya? Yonatan berhasil untuk menyembuhkan hati Daud dan membangkitkan semangat. Ini persahabatan yang luar biasa. Melalui kisah ini kita bisa mendapatkan pelajaran iman yang berharga tentang kuasa perkataan itu. Kalau kita menggunakan dengan cara yang tepat, maka kata-kata kita akan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita ingat Amsal 16 ayat 24, di sana ditulis seperti ini. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang menguatkan hati, perkataan yang memberi penghiburan, perkataan yang
membangun iman, yang menumbuhkan kebenaran. Itu seperti sarang madu. Jadi bukan sarang tawonnya ya, kalau sarang tawonnya kan bahaya, menyengat itu tawon. Tetapi sarang madu artinya manis, mengalirkan madu yang manis. Dan itu bisa menjadi obat. Dengan kata lain, kalau kita menggunakan kata-kata yang tepat, kata-kata yang benar, yang bisa menyentuh hati orang, akan seperti madu, bisa mengobati hati yang luka, mengobati hati yang tawar, mengobati ketakutan dan kecemasan hati banyak orang. Dalam banyak kesempatan dalam pergaulan kita bertemu dengan orang-orang yang sedang mengalami kekhawatiran, orang yang sedang mengalami ketakutan, orang yang sedang putus asa, orang yang tawar hati, orang yang pahit hati, orang yang terluka, yang hatinya sungguh-sungguh hancur karena diperlakukan tidak adil, karena dianiaya orang lain, karena dipermalukan. Peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu mereka alami. Tuhan pertemukan kita dengan mereka. Mungkin kita tidak punya uang yang cukup untuk menolong mereka. Mungkin kita tidak punya waktu yang cukup banyak untuk selalu hadir menemani mereka. Tetapi kita semua punya kata-kata. Kata-kata kita bisa menyembuhkan hati orang yang terluka, hati orang yang menderita, yang dalam ketawaran hati, dalam kecemasannya, dalam ketakutannya. Karena kita mengucapkan kata-kata yang tepat, kata-kata yang menghibur dan menguatkan hati mereka. Sehingga pengharapan mereka kembali memenuhi hati mereka. Iman mereka kembali bertumbuh. Semangat mereka untuk menjalani hidup itu kembali berkobar-kobar. Oleh sebab itu saudara, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen, di mana saja kita berada, kita bertemu dengan siapa, pakailah lidahmu untuk menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Pakailah kata-katamu untuk menyembuhkan orang-orang yang sedang terluka. Nah, di sisi yang berbeda, mungkin saat ini saudara yang bergabung dengan Raise and Guard, saudara menjadi korban perkataan yang jahat dari orang lain. Saudara menjadi korban dari orang yang begitu kejam, mengucapkan kata-kata yang menyakiti, yang mempermalukan saudara, yang membuat hidupmu menderita. Sehingga karena perkataan mereka, sikap mereka, dan perilaku mereka, hati saudara saat ini sangat terluka. Secara mental saudara menjadi sangat tertekan, seperti Daud merasakannya. Dan secara emosional saudara mungkin merasa marah, merasa dipermalukan, ada kebencian menyala di hatimu. Saudara yang menentukan, saudara yang memilih apakah saudara akan terus alami derita batin seperti itu, apakah saudara akan membiarkan kerusakan jiwamu tetap saudara alami seperti itu. Saudara yang menentukan, karena sebenarnya ada yang bisa menyembuhkannya. Ada kata-kata yang bisa menyembuhkannya. Tidak ada cara yang lebih baik selain kita buka hati kita relakan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Isi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Mazmur 107 ayat 20 memberi kita sebuah tip bagaimana mengalami kesembuhan gara-gara perkataan yang menyakitkan yang kita alami. Dikatakan seperti ini, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara-saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan itu tidak hanya memperbaharui hati kita, tidak hanya menjadi pedoman dan mengarahkan hidup kita, tetapi juga menyembuhkan hati kita yang luka. Kalau saat ini saudara mendengar
firman Tuhan ini disampaikan, dijelaskan, dan saudara adalah orang yang jadi korban perkataan yang menyakitkan, biarlah firman Tuhan menyembuhkan hatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami menyadari bahwa perkataan-perkataan kami seringkali menyakiti hati orang lain. Kami tidak bisa mengendalikan lidah kami untuk tidak mengucapkan kata-kata yang negatif, yang hanya bersifat kritik kepada orang lain. Ampuni kami dan Tuhan, kuduskan lidah kami, kuduskan hati dan pikiran kami. Mulai saat ini ketika kami berjumpa dengan seseorang, ketika kami berkomunikasi dengan seseorang, terlebih ketika kami melayani, Roh Kudus yang memimpin kami untuk bisa mengucapkan kata-kata yang menyembuhkan, kata-kata yang memberi penghiburan, kata-kata yang menguatkan hati bagi orang lain yang sedang terluka, orang lain yang sedang tertekan dan hancur hati. Pakai kami lewat kata-kata kami Bapa, untuk bisa menyampaikan kebenaran-Mu yang menyembuhkan hati orang lain. Bapa, kalau saat ini ada seseorang yang sedang mengikuti Raise and Guide, mereka sangat terluka karena ada orang-orang yang berkata jahat, yang melukai, yang memperlakukan mereka dengan cara yang sangat jahat. Mereka begitu terluka hatinya. Hamba-Mu berdoa kiranya Roh Kudus menjamah dan menyembuhkan hati mereka. Beri mereka kekuatan untuk bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti mereka. Kami percaya firman-Mu menyembuhkan, kami percaya firman-Mu akan memerdekakan. Kami percaya ketika kami melepaskan pengampunan, hati kami akan disembuhkan oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silakan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik, sebelum kita berpisah, mari kita ucapkan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Yakini dan harapkan ini sungguh-sungguh menjadi kehidupan kita. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku dan lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua. Kiranya saudara mengalami Raise and Guide di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.